Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kenalkan kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Worcestershire sauce, yaitu kecap Inggris. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Nama ada John Joy 104-17013, Mario Omar Wesley 104-17015, Kolasema Hoki 104-17035, dan Rudianto 104-17040, dan Delvianti Pratiwi 105-17036. Oke, next. Nah, ini berikut adalah topik bahasan untuk video kali ini. Itu ada sejarah, karakteristik, pembuatan, mikroorganisme yang terlibat, dan peran mikroba serta proses fermentasinya. Oke, next. Kita mulai dari sejarahnya dulu, bagaimana kemunculan dari Worcestershire sauce ini. Oke, boleh next. Nah, sejarah dari Worcestershire sauce. Jadi sebenarnya Worcestershire sauce ini adalah hasil kolaborasi antara dua kimiawan, yaitu Mr. John Willily dan Mr. William Henry Perrins. Makanya di namanya itu ada trademark Lee and Perrins. Nah, itu bahkan suatu perusahaan yang dibentuk oleh dua ilmuwan ini. Jadi sebenarnya pada tahun 1823 dua kimiawan ini berkolaborasi untuk membuat katalog rempah-rempah. Jadi pada awalnya mereka bukan bertujuan untuk membuat suatu makanan atau kondimen sauce gitu. Nah, selanjutnya pada tahun 1837 mereka mulai mengembangkan mengembangkan saus yang diberi nama pertama-tama itu berdasarkan lokasi mereka berkolaborasi, yaitu laboratorium dari Mr. William Henry Perrins di daerah Worcestershire, Inggris, yang akhirnya diberi nama saus Worcestershire pertama kali. Dan mereka menjual saus ini di kalangan masyarakat kota Worcestershire. Karena penjualan ini dinilai sangat baik gitu, sangat populer di kalangan masyarakat karena dikenal dengan rasanya yang sangat enak dan cocok untuk digunakan di berbagai macam hidangan. Sebenarnya pada masa awal produksi, itu pada awal-awal sebelum tahun 1837, mereka mengalami kegagalan begitu ya, tidak langsung mereka mendapatkan fermentasi dan pencampuran resep yang paling baik begitu. Pada awalnya bahkan dinilai tidak dapat dikonsumsi karena terlalu kuat smell-nya dan juga rasanya yang kurang enak gitu. Jadi tidak dapat digunakan. Nah, mereka discard begitu ya istilahnya. Setelah beberapa tahun lamanya, mereka kembali lagi mencoba untuk membentuk saus, tapi dengan metode yang berbeda mungkin dari resepnya atau waktu fermentasi ya. Dan setelah itu akhirnya mereka menemukan Worcestershire sauce yang sampai saat ini dikenal sebagai saus yang savory dan memiliki rasa khas umami. Nah, rasa khas umami inilah dan broad range dari kondimen Worcestershire sauce yang pada akhirnya membuat saus ini menjadi populer di kalangan masyarakat dunia sampai ke Amerika Serikat, sampai dengan di luar Inggris sendiri pun. Nah, setelah itu juga akhirnya beberapa buku-buku dan dokumentasi dipublish yang berisikan tentang metode dan resep-resep tentang pembuatan Worcestershire sauce secara homemade. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa contoh dari advertisement yang digunakan pada saat itu. Nah, untuk di gambar pertama yang ada background warna biru, ini merupakan salah satu advertisement yang digunakan di daerah Inggris gitu ya. Nah, yang di tengah ini mungkin merupakan advertisement yang digunakan di benua Asia gitu. Mungkin lebih fokusnya di dataran Cina. Nah, ini jadi
Untuk gambar yang ketiga, sebenarnya pada awal mulanya Worcestershire sauce ini dibuat untuk kalangan nobel karena emang prosesnya itu cukup lama gitu sebenarnya, cukup sulit untuk membuat Worcestershire pada waktu itu. Jadi hanya kalangan orang besar saja seperti keluarga kerajaan ataupun keluarga konglomerat yang bisa mengonsumsi Worcestershire sauce menggunakan pada stick ataupun hidangan lainnya. Oke, boleh next. Selanjutnya, kita perlu mempelajari tentang karakteristik dari Worcestershire sauce. Worcestershire sauce atau kecap Inggris atau disebut juga saus Inggris merupakan produk fermentasi yang memiliki aroma khas yang harum. Saus ini memiliki warna coklat kehitaman dan memiliki bentuk yang cair. Bagaimana dengan rasanya? Kecap Inggris ini memiliki rasa yang salty atau asin, savory atau gurih, sweet atau manis, tangy atau tajam, spice atau berempah. Sehingga tidak jarang saus ini digunakan sebagai peningkat cita rasa pada makanan. Bagaimana dengan resep yang dibuat dengan Worcestershire sauce? Ada banyak, namun yang paling terkenal adalah ayam saus mentega. Siapa sih yang nggak tahu ayam saus mentega dengan rasanya yang enak, dengan gurih, dan aromanya yang harum. Nah, selain itu, bagaimana jika saat kita ada di kos, lalu tidak ada ayam dan sulit menemukannya? Tenang saja, saus Inggris dapat digunakan untuk menggoreng sosis, sehingga menghasilkan resep sosis goreng saus mentega. Selain itu, ada juga resep lain, yaitu udang saus Inggris. Bayangkan bagaimana gurihnya udang dan digabung dengan saus Inggris. Selain itu, ada juga resep ikan goreng saus mentega. Dan juga ada resep telur puyuh saus mentega. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pembuatan Worcestershire sauce ini sendiri. Next. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana proses pembuatannya, terlebih dahulu harus diketahui apa-apa saja sih bahan-bahan yang terdapat dalam satu botol Worcestershire sauce ini. Nah, bahan-bahan yang terdapat di dalam saus ini adalah yang pertama cuka barley malt, terus yang selanjutnya adalah cuka spirit, molase, gula, garam, teri anchovy, kemudian pasta tamarin, bawang merah, bawang putih, bumbu rempah yang sebenarnya tidak diketahui secara pasti rempahnya itu apa saja. Yang selanjutnya adalah penambahan penyedap rasa. Adapun bahan-bahan yang terdapat di dalam Worcestershire sauce ini sendiri komposisinya tidak dapat diketahui secara pasti karena setelah melihat berbagai literatur untuk komposisi dari bahan-bahan ini sendiri merupakan resep rahasia dari perusahaan yang memproduksi Worcestershire sauce ini sendiri. Next. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Nah, diawali dengan bawang merah dan bawang putih yang sebelumnya sudah diawetkan menggunakan malt vinegar selama 1-2 tahun. Nah, mengapa harus diawetkan terlebih dahulu bawang merah sama bawang putihnya? Yang pertama alasannya karena untuk agar si bawang merah dan bawang putihnya yang merupakan bahan utamanya itu awet. Selain itu juga agar memperkaya flavor dari si Worcestershire sauce ini sendiri sehingga kita mendapatkan flavor yang cukup tajam dari si saus ini. Selanjutnya ada ikan teri anchovy yang telah sebelumnya diawetkan dengan garam dalam jumlah yang cukup besar yang tujuannya selain untuk mengawetkan ikan ini juga dapat menghambat pertumbuhan mikroba-mikroba yang dapat merusak ikan anchovy ini. Nah, selanjutnya kita punya pasta tamarin yang cukup pekat, kemudian molase, garam, gula, rempah-rempah, serta spirit vinegar yang dicampurkan di dalam satu wadah yang besar dengan menggunakan pengadukan yang dengan menggunakan kecepatan yang cukup konstan. Next. Nah, setelah proses pengadukan dan pencampuran bahan-bahan tersebut dilakukan selama berbulan-bulan, selanjutnya dilakukan proses pengayakan. Nah, setelah dilakukan proses pengayakan, dilakukan pula proses penyaringan. Proses penyaringan ini fungsinya untuk memisahkan antara si ampas
dan juga si cairannya. Nah, cairannya ini yang digunakan sebagai saus. Setelah dilakukan proses penyaringan, dilakukan proses pasteurisasi untuk menghilangkan mikroba-mikroba berbahaya yang di dalam si saus ini. Nah, selanjutnya itu dilakukan pengemasan. Proses pembuatan Worcestershire sauce ini sendiri memakan waktu yang cukup lama, melibatkan waktu bertahun-tahun sehingga pembuatan saus Worcestershire ini tidak merupakan pembuatan yang cukup mudah. Nah, bagaimana proses fermentasi yang ada di dalam pembuatan Worcestershire sauce ini sendiri? Proses fermentasi yang terlibat di dalam pembuatan Worcestershire sauce ini sendiri adalah proses fermentasi yang bersifat natural. Next. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasi kecap Inggris. Nah, saat ini belum ada jurnal atau literatur yang secara rinci menjelaskan apa saja mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasinya. Namun, terdapat beberapa jurnal yang membahas mikroba yang dapat ditemukan. Salah satunya itu adalah ragi. Raginya salah satunya yaitu Saccharomyces cerevisiae, di mana Saccharomyces cerevisiae ini juga mampu hidup dalam kondisi garam yang tinggi. Lalu kemudian ditemukan juga beberapa genus dari Lactobacillus, di mana salah satunya itu adalah Lactobacillus debruski. Mikroorganisme seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mikroorganisme ini bersifat indigen, berarti berasal dari bahan makanan sendiri. Misalnya berasal dari rempah-rempah, terutama dari cuka yang dipakai. Selanjutnya akan dijelaskan karakteristik dari tiap organisme. Salah satunya itu adalah Saccharomyces cerevisiae, di mana Saccharomyces cerevisiae ini memiliki diameter 5-10 mikrometer, lalu uniseluler dan memiliki minimum water activity yaitu 0,65. Untuk pertumbuhan optimumnya itu berada pada suhu 20-30 derajat, dan Saccharomyces cerevisiae ini mampu tumbuh di pH yang relatif asam yaitu 4,5 dan merupakan fakultatif anaerob. Untuk jalur metabolisme sendiri, Saccharomyces cerevisiae mampu merubah gula untuk melakukan proses fermentasi menghasilkan etanol, dan juga melalui proses respirasi yang menghasilkan karbon dioksida dan jumlah ATP yang cukup besar. Selanjutnya, selain produk hasil metabolisme primer, juga ragi menghasilkan produk sekunder dari proses fermentasi. Salah satunya adalah seperti ester dan juga phenolic compound. Ester dan phenolic compound inilah yang menghasilkan aroma dan rasa yang khas untuk kecap Inggris ini sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan karakteristik dari Lactobacillus. Lactobacillus sendiri berbentuk batang gram positif, lalu memiliki ukuran 0,5 sampai 0,8 kali 2 sampai 9 mm. Biasanya Lactobacillus debruski spesies Bulgaricus itu sering disebut juga sebagai Lactobacillus bulgaricus, yang merupakan dapat menghasilkan asam laktat, dan biasanya paling umum ditemukan pada produk susu. Yang perlu diperhatikan dari kondisi fisika dan kimia karakteristik mikroba ini adalah memiliki optimum pertumbuhan di 40-50 derajat, dan optimum pH-nya itu adalah di 5,5 sampai 5,8. Bakteri ini juga mampu menghasilkan produk sekunder berupa phenolic compound yang mampu juga meningkatkan cita rasa dan aroma dari kecap Inggris ini sendiri. Oke. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul selanjutnya di benak saudara adalah lalu bagaimana proses yang sebetulnya terjadi selama produksi kecap Inggris. Nah, boleh di next. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi selama proses fermentasi? Fukaya dan kawan-kawan melakukan satu penelitian terhadap fermentasi kecap Inggris. Nah, dan saya tunjukkan di sini grafik hasil penelitian mereka. Nah, di sana ditunjukkan bahwa selama proses fermentasi, konsentrasi gula sukrosa mengalami penurunan dan diikuti dengan peningkatan kadar glukosa dan fruktosa, gula-gula yang lebih sederhana, serta produksi etanol. Nah, di sini menunjukkan bahwa
dalam proses fermentasi produksi kecap Inggris, mikroba yang telah disebutkan sebelumnya melakukan proses katabolisme atau pemecahan penguraian gula yang kompleks, sukrosa tadi, menjadi gula-gula yang lebih sederhana, yaitu glukosa dan fruktosa, serta adanya produksi etanol sebagai dalam proses fermentasi ragi. Oke, boleh di next. Kemudian bila digambarkan secara skematik, ragi Saccharomyces cerevisiae dan bakteri-bakteri Lactobacillus indigen yang berasal dari bahan-bahan yang digunakan, salah satunya cuka tadi yang ditambahkan. Nah, ini mereka berperan dalam proses fermentasi, memecah gula-gula, berbagai gula yang berasal dari bahan-bahan yang digunakan, sayuran, buah-buahan, molase, dan lain-lain, menjadi gula-gula yang sederhana, salah satunya glukosa. Juga tadi ada produksi etanol, dan juga senyawa-senyawa aromatik yang volatil, seperti itu. Nah, dan kombinasi dari hasil katabolisme ini yang memberikan suatu aroma dan organoleptik atau cita rasa yang khas dalam kecap Inggris. Nah, bagaimana bisa diketahui bahwa terdapat senyawa aromatik volatil yang dihasilkan dalam proses fermentasi. Boleh di next, Joy. Fukaya dan kawan-kawan yang tadi melakukan penelitian terhadap fermentasi kecap Inggris juga yang menunjukkan bahwa selama proses fermentasi terdapat peningkatan kadar senyawa-senyawa aromatik seperti isoamil alkohol dan fenetil alkohol. Oke. Kalau begitu, berikut ini daftar pustaka referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Nah, dan sebagai penutup, begitu produk fermentasi mungkin bukanlah sesuatu yang jauh dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Ya, mungkin bahkan bahan-bahan masak yang kita gunakan di dapur kita itu juga merupakan produk fermentasi, teman-teman. Nah, jadi pertanyaan yang bisa menjadi perenungan bagi kita, berapa persen produk fermentasi mengisi dapurmu, mengisi kehidupanmu? Oke, kalau begitu demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, dapat kami bagikan kepada teman-teman dan pemirsa semuanya. Bila kalian menyukai video ini, boleh kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.